Tapanuli Selatan. Ya. Jadi kalau di Sumatera Utara ya per hari ini saya bisa menyampaikan bahwa yang masih belum bagus adalah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ini untuk kehidupan masyarakatnya sebetulnya sudah mulai pulih. Kenapa sudah mulai pulih? Karena akses jalan darat itu bisa. Sehingga keluar masuk barang itu masih bisa masuk ke daerah itu. Kemudian listrik, BBM itu juga lebih baik, normal. Ya, termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi tidak di beberapa titik walaupun belum lancar tidak harus menggunakan Starlink, itu bisa berkomunikasi ke dunia luar. Tetapi dari segi bencananya, dampak bencananya itu ada 2 desa yang cukup parah, ya, cukup parah. Kalau yang Sibolga dengan Tapanuli Tengah sebetulnya kena bencananya itu nggak parah, parah tapi tidak misalnya lumpuh gitu. Sekarang setelah 2 hari, 3 hari tidak hujan, gitu rumah-rumah itu sudah membersihkan lumpur-lumpur itu. Jadi rusak sedang banyak, rusak ringannya nggak ada, tapi rusak beratnya itu lebih banyak di Tapanuli Selatan. Ada 2 desa yang mungkin kalau pernah muncul ya di video itu ada kayu-kayu gelondongan besar segala macam itu ya ternyata itu di Tapanuli Selatan. Itu makanya kayu-kayu besar sampai masuk rumah dan segala macam itu. Itu parah ya. Tapi untuk kehidupan masyarakat di luar 2 desa ini sudah relatif pulih ya karena itu tadi kebutuhan-kebutuhan dasar, kemudian akses transportasi, akses komunikasinya ini tidak terlalu terganggu. Kemudian logistik ya, logistik per hari ini kami sudah berhasil mendistribusikan logistik yang pertama ke Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tumbang Hasundutan, ya. Kemudian Mandaling Natal, Gunung Sitoli, Nias Selatan, itu berupa sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, matras, velbet, selimut, pompa Alkom untuk membersihkan genset dan perahu. Itu rata-rata beratnya tiap kabupaten kota 4 ton. Ya. Kemudian ditambah juga di kabupaten kota ini penebalannya ada Starlink, ada light tower, ya ini untuk penerangan, tenda pengungsi, tenda keluarga, peralatan dapur, Censo, tadi kayak di Tapanuli Selatan tuh langsung Pak Bupatinya minta Censo ya. Kita janjikan 100 karena kayunya besar-besar sekali. Kita akan kirim 100 Censo dan alat berat ya. Jadi untuk membantu pembersihan rumah masyarakat dan lingkungan itu menggunakan alat berat capit ya. Capit kemudian yang besar-besar di Censo dulu ya. Memang butuh waktu pengerjaan dan itu pekerjaan tidak ringan ya. Butuh waktu beberapa minggu supaya 2 desa ini kembali bersih, kembali normal, ya lingkungannya. Setelah itu baru rumah-rumah yang rusak diperbaiki dan diganti. Itu nanti akan saya jelaskan setelah yang dasar transportasi, komunikasi, logistik ini betul-betul sudah tembus. Kemudian ada selimut, ada velbet, matras, kasur lipat, sembako, makanan siap saji dan hygiene kit. Ya. Itu pendistribusiannya sudah secara terpadu kami informasikan untuk di Bandara Silangit dan di Pinang Sori. Untuk angkutan udara kami punya 6 heli. 6 heli ini ada yang bervariasi tapi rata-rata yang cukup besar. Kalau orang bisa muat 8 sampai 12 orang ya. Kemudian ada 1 pesawat harapan ya. Ini juga bisa mengangkut logistik dan diperkuat lagi dengan jalur laut.
besok sudah masuk KRI. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dari udara yang cukup banyak ini, cukup saya rasa ada 7 pesawat dan masih ada kekurangan, nanti kita akan tambah. Rencana kami memang kita akan tambah 1 pesawat Sikorsky, itu lebih besar lagi, itu bisa muat logistik sampai 4 ton ya, 4 ton. Itu kan didatangkan lagi, dan itu bisa juga langsung diturunkan ke daerah. Nah, kemudian dari Sibolga, Tapanuli Tengah lewat laut. Nah, seandainya ini 2 ini sudah bisa, kemudian daratnya juga tembus dari Tapanuli Utara, relatif untuk 3 hal yang transportasi, komunikasi, dan logistik ini bisa terpenuhi, sehingga kita masuk langkah berikutnya adalah rehabilitasi, rekonstruksi. Kemudian kami masuk ke Aceh ya, Aceh. Ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota ya, 11 kabupaten kota. Tetapi kalau kabupaten kota terdampak itu ada 18 kabupaten kota. Meskipun 4 kabupaten kota yang lain ini relatif ringan ya, seperti Nagan Raya gitu kan, itu hanya ada 3 Langsa yang kemarin ramai di medsos yang tidak bisa dihubungi, sekarang sudah bisa dihubungi, dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik ya. Padahal kemarin kan Langsa ini menjadi perhatian, tapi ternyata aman. Nah, kemudian jalur transportasi ya, yang masih putus, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, putus. Kemudian dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, ini masih putus. Kemudian Gayo Luas, ini juga masih putus, karena jalur nasional Gayo Luas Aceh Tenggara itu masih putus. Ya, rinciannya nanti dilihat ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.